Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini 18 Mei 2020 kita kembali berjumpa di dalam renungan harian. Dan tema renungan kita pada hari ini adalah berubahlah. Berubahlah. Bapak Ibu Saudara, mari kita berandai-andai. Andai kata virus corona ini tetap akan selamanya ada di bumi, di sekeliling kita, bagaimanakah kita? Kalau misalnya itu terjadi, tapi tentu bukan itu yang kita harapkan. Tetapi kalau misalnya itu terjadi, maka perubahan perlu kita lakukan di dalam sikap hidup kita sehari-hari. Dan perubahan itu perlu atau butuh waktu untuk kita dapat beradaptasi. Kita tidak lagi harus melihat dia sebagai sesuatu yang membuat kita lumpuh total, dalam pengertian kita hanya bisa berdiam di rumah. Tetapi harus ada yang dapat kita lakukan atau cara yang kita tempuh untuk dapat hidup bersama dengan COVID ini. Taruhlah misalnya kebiasaan-kebiasaan buruk kita akan hilang dengan adanya COVID ini, terutama tentang kebersihan. Rajin mencuci tangan, membersihkan diri, dan lain sebagainya, ini hal yang wajib. Ketika COVID ini, dan mungkin saja bisa jadi dia akan terus ada dan akan tetap ada dalam dunia ini, sehingga kita akan hidup berdampingan dengan virus ini. Entah kan nanti vaksinnya bisa ditemukan atau tidak, tapi yang jelas mungkin saja dia akan ada di sekitar kita seperti makhluk hidup lainnya. Nah, karena itu kita harus merubah cara hidup kita, cara pandang kita tentang virus ini. Kita harus bisa merubah dari virus ini menjadi lawan dan menjadikannya sebagai bagian dari kehidupan di alam ini. Hanya saja perubahan yang kita lakukan itu adalah bagaimana agar virus ini tidak merusak kehidupan kita. Tentu, seperti yang saya katakan tadi, salah satunya adalah dengan kita memperhatikan kebersihan, baik itu lingkungan rumah, diri kita sendiri, dan yang amat lebih utama lagi adalah iman kita. Mari kita membaca Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 bunyinya begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tubuh kita atau kehidupan ini harus kita jadikan sebagai sebuah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan.
Maksudnya apa? Artinya, kita harus menjaga tubuh ini, kehidupan ini, dengan sebaik-baiknya. Karena tubuh kita ini, kehidupan kita ini adalah persembahan yang kepadanya Allah berkenan. Tentu bukan persoalan hidupnya atau tubuhnya, tetapi bagaimana kita menjalani kehidupan ini, bagaimana tubuh kita ini kita kendalikan untuk melakukan segala rutinitas, pekerjaan, dan kehidupan kita sehari-hari, amat terlebih penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, karena itu kita kembali ke pengandaian saya tadi. Apa yang harus kita lakukan? Ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Banyak hal yang harus kita baharui, kita rubah dalam kehidupan kita dari sejak COVID ini melanda dunia. Dan dia mungkin saja akan terus ada sebagai bagian dari makhluk hidup. Tinggal bagaimana kita menjaga diri, menjaga tubuh ini agar tidak dirusak oleh virus ini. Bagaimana peribadahan kita? Bagaimana penyembahan kita di tengah-tengah penyebaran virus atau keberadaan virus ini di sekeliling kita? Tentu ini menuntut penghayatan iman yang mendalam. Apakah karena virus ini lalu kita tidak beribadah lagi? Tentu bukan ini yang Tuhan mau. Tetapi kita dituntut untuk melakukan perubahan. Bagaimana pola hidup kita? Bagaimana pola peribadahan kita? Bagaimana penyembahan kita kepada Tuhan? Nah, ini menjadi tugas kita bersama, menjadi pergumulan kita bersama. Seandainya apa yang kita andaikan ini betul terjadi. Tapi saya mengulang, tentu bukan ini yang kita harapkan. Tapi juga kita berharap bahwa seandainya benar apa yang kita pikirkan ini, pasti di waktu mendatang atas pimpinan Tuhan, para ilmuwan, para medis, kita harapkan akan menemukan vaksin untuk melemahkan virus ini, sehingga sekalipun dia ada di sekeliling kita, tetapi tidak lagi menjadi ancaman. Setidaknya bagi mereka yang telah merubah pola hidupnya, pola penyembahannya, pola peribadahannya kepada Tuhan. Mari kita belajar dari pengalaman di masa lampau, pandemi-pandemi di masa lampau. Apakah mereka serta-merta hilang? Tidak. Mereka ada di sekeliling kita. Dan mereka yang lengah, mereka yang lalai, bisa saja kembali terancam oleh virus ini. Taruhlah misalnya hepatitis, malaria, dan lain sebagainya. Masih ada beberapa yang lain. Sampai hari ini tetap ada. Tetapi ya, selain memang vaksin atau obatnya telah ditemukan, dia juga masih mengancam kehidupan mereka yang mungkin mengabaikan, lalai terhadap ancaman virus ini. COVID-19 bisa jadi juga akan seperti itu. Oleh karena itu, tidak ada salahnya jika kita merenungkan perubahan-perubahan yang bagaimana yang harus kita lakukan untuk mengamankan diri kita dari ancaman penyebaran COVID-19 ini. Karena
Ketika kita menjaga diri kita, maka kita sudah juga menjaga orang-orang yang ada di sekeliling kita, keluarga kita, ketika kita mampu menjaga diri kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan dan gumuli bersama. Tentu setiap pribadi akan punya kiat, akan punya cara. Apa yang harus dirubahnya berdasarkan pembaharuan budinya, tentang bagaimana hidupnya, tentang bagaimana peribadahannya, tentang bagaimana hidup berimannya, dan lain sebagainya. Agar ketika cara itu kita temukan, kita akan mulai boleh menjalani kehidupan kita seperti sedia kala tanpa harus takut lagi oleh ancaman virus ini. Saya yakin dan percaya bahwa suatu waktu kelak pasti kita akan mempunyai pola hidup bertetangga dengan virus ini. Ada masanya virus ini tidak lagi menjadi lawan, tetapi kita akan hidup berdampingan sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan, mari kita gumuli perubahan-perubahan apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita harus menghadapi penyebaran virus ini, dan kita berharap para ilmuwan, para medis boleh secepatnya menemukan vaksin atau obat mereka yang terpapar oleh virus ini sehingga tidak lagi mengancam jiwanya, mengancam nyawanya, dapat diluputkan dari kematian yang disebabkan oleh virus ini. Dan ketika kita menemukan pola kiat yang tepat dari perubahan yang kita lakukan berdasarkan hati nurani kita, mari berbagi satu dengan yang lain sehingga kita boleh hidup seperti sedia kala tanpa ada lagi rasa cemas, takut, gelisah akan ancaman penyebaran virus 19 ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih di perenungan kami pada hari ini. Kami membayangkan andai kata virus ini terus akan ada di dalam dunia ini dan hidup berdampingan dengan kami manusia. Mampukanlah kami Tuhan untuk merubah apa yang mesti kami rubah tentang pola hidup kami, tentang hidup beriman kami, tentang peribadahan dan penyembahan kami kepadamu. Agar ketika benar itu terjadi, kami siap untuk menghadapi dan menjalani kehidupan kami sebagaimana mestinya, dengan terus mawas diri menjaga diri kami masing-masing agar tidak terpapar oleh virus ini. Sampai detik ini mungkin kami merenungkan dan menggumulinya sembari mencari jalan tentang apa yang harus kami rubah dalam kehidupan kami ketika kami harus hidup berdampingan dengan virus ini. Mampukanlah kami Tuhan, pimpinlah kami, kuasa Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga kami boleh menemukan pola hidup yang tepat, pola peribadahan, penyembahan yang tepat kepadamu dalam hidup di tengah-tengah dunia ini. Kami berharap dan percaya dan serta memohon kepadamu Tuhan, Engkau berkati para ilmuwan, para medis yang hingga saat ini berjuang untuk membuat vaksin atau obat dari penyebaran virus ini agar boleh berhasil dengan baik di suatu waktu nanti, sehingga boleh menjadi jaminan ketenangan bagi kami dalam kami menjalani rutinitas kehidupan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan sudah membuat segala sesuatunya indah pada waktunya, termasuk juga akhir dari ancaman COVID-19 ini. Karena itu Bapa, tetap Engkau sertai kami, jaga dan lindungi kami, luputkan kami, mampukan kami untuk melakukan perubahan dalam kehidupan kami, sehingga dari semuanya itu kami boleh menjalani rutinitas kehidupan kami dengan tetap merasakan ketenangan, kedamaian, dan berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami.
Tuhan, kehidupan kami di sepanjang hari ini kami serahkan kepadamu. Pimpin, tuntun, serta dan berkati kami, agar yang terbaik selalu kami rasakan. Nama Tuhan kami permuliakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Ini pengharapan dan permohonan kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.